Ya, Ibu Ruri, ini saya cuman bisa bilang ini dahsyat banget gitu. Saya nggak pernah melihat orang memberi ceramah seperti Ibu Ruri ini. Top banget dah pokoknya dah. Udah nggak bisa dikomen. Makasih, Jadi Prof. mohon kesediaan Ibu Ruri untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan Ibu Anita. Saya sendiri udah belajar banyak nih hari ini. Ya, Oke, selamat siang Bapak Ibu Bu sekalian. Anita dari ABC juga yang akan menggait mengenai pertanyaan ya. Yes. Beberapa boleh bertanya langsung, tapi jangan curhat ya. Tanya pendek-pendek aja. Oke, silakan. Ya, ini sudah ada yang angkat tangan terlebih dahulu. Mungkin dari Gabriel Deborah Tan. Sudah saya minta unmute dulu. Sambil menunggu orangnya bicara, mungkin bisa bacakan pertanyaan yang ada. Nah, sambil kita menunggu dari Bu Gabriel, dari Isa Pratiwi, apakah berbeda Aba Phoebe untuk autism dengan Aba Phoebe untuk anak ADHD? Dan tadi juga ada untuk anak Down syndrome misalnya, Bu Ruri. Apakah berbeda, Bu? Silakan. Oke, sebetulnya kan Aba dan Aba Phoebe juga ya, itu kan ilmu yang universal ya, maksudnya bisa diterapkan di mana saja. Terus kemudian dalam penerapannya, dalam implementasinya, biasanya kalau Aba Phoebe itu kita pakai suatu kayak kurikulum ya, kayak kurikulum. Nimen kan salah satunya ya. Ini kalau kita ngomong Aba Phoebe secara general ya, bukan cuma untuk membuat anak berbicara gitu kan. Kita pakai suatu kayak kurikulum. Nah, kurikulum ini memang bisa dipakai untuk anak yang kebetulan kekurangan misalnya di bahasa dan sosial gitu ya. Salah satunya ini VB-MAP ya. Salah satunya ya, ini bukan satu-satunya tapi salah satunya. Tetapi ini cukup sederhana untuk bisa dimengerti oleh orang awam ya. Nah, kemudian biasanya kita petakan nih anak nih seperti apa gitu ya. Jadi anak ibu diagnosenya, tapi terlambat bicara ya, apapun diagnosenya, secara bahasa dan sosial itu kita petakan gitu di sini ya, kita petakan, terus nanti kan kelihatan nih, pasti bolong-bolong. Ini seharusnya nih kalau anak umur 4 tahun normal, ini tuh komplit, full. Kalau anak kita ada keterlambatan bicara, pasti ada yang bolong gitu kan. Nah, dipetakannya sama bisa, pemakaian Aba Phoebe pengaturannya sama, karena anak pemetaan ini dilakukan memetakan anak normal. Ya, anak normal tuh bisanya apa aja sih gitu, bicaranya, sosialnya gitu. Nah, kemudian anak kita yang ABK, ya kita petakan juga gitu, ada bolongnya. Sama, metodenya sama bisa dipakai, tetapi harus kita ingat ada kayak profilnya tuh beda-beda gitu. Kalau misalnya tadi saya hari ini banyak cerita tentang anak autis, bahwa anak autis itu masalahnya di bahasanya, ya. Jadi biasanya memang ada masalah fokus, tetapi kalau kita udah bisa menangkap fokusnya, masalahnya tuh bahasa yang agak sulit. Yang seperti saya tadi bilang ya, ada yang berpikir antar verbal operan nggak bisa, kemudian hal-hal yang seperti itu akan sangat spesifik gitu. Pemetaannya dan pengajarannya mungkin kita harus sesuaikan. Kalau anak-anak misalnya ADHD, masalahnya kan di fokus ya. Tetapi kita petakan juga nanti dalam teknik pengajarannya mungkin harus ada yang kita sesuaikan karena dia ada masalah fokus yang berbeda gitu ya. Jadi penyesuaiannya sih prinsipnya bisa dipakai, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya ya kita harus sesuaikan. Atau mungkin anak Down syndrome profilnya beda lagi gitu ya. Secara detailnya harus disesuaikan tekniknya. Aduh, Bu Nurulika. Ya. Oh, terus. Ya, silahkan Bu Nurulika. Saya mau nanya, anak saya umurnya 9 bulan, dia belum bisa ngomong baba, papa gitu. Itu apa, normal gak sih, Prof? Oke, oh yang tadi ya Bu ya, oke. 9 bulan Prof, tapi baru bisa nunjuk juga, dia belum bisa nunjuk gitu. 9 bulan belum babbling, belum menunjuk, udah mulai ketar-ketir Bu. Babbling sih udah kayak ya kayak cuman bilang ya gitu. Cuman kalau yang papa, baba, mama belum bisa. Mungkin baru kuing, belum babbling ya. Itu kan babbling. Mesti diperiksa Bu ya. Mesti diperiksa ya. Belum bisa nunjuk juga. Itu juga harus waspada juga kah? Ya. Harus periksa Bu. Ibu-ibu harus ingat bahwa anak-anak yang ada gangguan pendengaran itu tetap bisa kuing, tetap bisa babbling. Ya.
Jadi salah satu kalau masih kecil yang harus diperiksa juga pendengarannya harus dites. Cuma panggil namanya dari belakang, dia menoleh apa tidak? Menoleh. Maksudnya. Alhamdulillah kalau menoleh. Tapi anak ibu harus diperiksa lengkap, Bu. Oh gitu. Ya deh. Tanya sama dokternya ya. Ya, terima kasih ya, Prof ya. Ke dokter anak aja ya? Apa harus ke dokter siapa, Prof? Dokter anak dulu, nanti kalau dia ya, ragu-ragu ibu cari saya lagi lah. Sama. Ya, terima kasih ya, Prof. Ya. Oke, makasih Bu Nurulika. Berikutnya dari Erika Dina, anak saya ASD, 3,5 tahun, sudah 2 tahun terapi SI, tidak bisa bicara sama sekali. Kalau bermain seperti menghitung, keluar suara dengan nada, tetapi tidak ada kata-katanya, seperti nggak keluar gitu dari mulutnya. Terapi seperti apa yang bisa dilakukan di rumah untuk melatih biar kata-katanya keluar? Mungkin ini. Iya. Makasih Ibu pertanyaannya. Jadi terapi apa? Terapi Aba Fibi dong, gitu ya. Jadi kita mulai pertama kali kalau anaknya belum bisa bicara, kita mulai dari teknik seperti yang saya jelaskan tadi ya. Harus cari apa yang menjadi motivasinya dia kuat. Terus kemudian ya dari situlah kita memulai dengan target-target yang dia pasti bisa capai. Jadi coba ya seperti tadi cuma untuk A untuk apel, I untuk keripik dan sebagainya. Jadi, tapi rasanya pertanyaan udah dijawab tadi ya Bu Anita ya. Kalau pengen lebih tahu, silahkan beli bukunya. Terus kemudian juga main-main di website saya. Jadi kebetulan nih yang tadi saya sharing ya, terutama yang Ibu, yang Dio itu, yang YouTube yang tadi, di YouTube itu banyak sekali contoh-contoh untuk anak-anak pemula yang usianya masih sekitar 3 tahunan gitu ya. Jadi mungkin pas banget bisa diimplementasikan kepada anak Ibu, silakan aja diintip di YouTube-nya yang tadi. Gitu. Jadi SI itu bukan tujuannya mengajarkan bicara, Ibu. SI itu menghilangkan gangguan sensoris dan interaksi anak dengan orang lain jadi lebih baik. Begitu dia baik, interaksinya dia harus ikut terapi behavior. Jangan SI terus. Saya lihat anak udah 6 tahun, 7 tahun, terapinya cuma SI, disuruh lompat-lompatan, udah nggak lucu lagi Bu, anak 7 tahun disuruh lompat-lompatan gitu. Segera masuk ke behavior untuk bicara. Oke, berikutnya dari YouTube dengan Emma Goodfriend, kalau gagap gimana ya cara terapinya? Anak saya 3 tahun, 5 bulan, mungkin bisa dibantu Prof juga. Silakan Prof. Gagap sih nggak usah ditanya Bu Ruri. Nah, kalau dia gagap, nak, stop dulu, nak. Coba kamu tarik napas panjang beberapa kali. Kalau udah tenang, ayo tadi mau ngomong apa, coba mulai lagi. Yang sederhana begitu saja. Tapi kalau yang advance, terapi yang advance, Ibu ke dokter rehab medis, biasanya mereka bisa. Atau ke terapi bicara ya? Bicara, betul. Nah, biasanya memang kalau untuk gagap, treatmentnya intervensinya lebih di terapi bicara, untuk kelancaran nafas dan lain-lain, Pak, Bu, mungkin ya. Nanti, tapi kita juga biasanya lebih baik lagi kalau di rumah kita jangan terlalu fokus kepada gagapnya gitu. Jadi jangan terlalu ditekankan, jangan terlalu paksa, anak cepet-cepetin bicara. Nah, itu malah nanti dia takut memperparah kondisinya. Oke, berikutnya dari Ashifa Rismawati, anak saya 26 bulan baru bisa 1 suku kata terakhir. Anak saya juga belum mau makan normal seperti nasi dan lauk sehari-hari, hanya mau yang garing-garing. Sekarang hanya mengandalkan susu, berat badannya termasuk kecil. Apa ada hubungannya telat bicara dengan makan normal? Bagaimana solusinya? Wah, kita lagi yang jawab. Iya. Silakan, Prof. Ibu-ibu, kalau menurut saya, kalau ada gangguan artikulasi, anaknya tetap bicara, cuman bicaranya kita kurang ngerti gitu. Ya, jadi gangguan bicara karena gangguan artikulasi, ngomongnya banyak tapi kita nggak ngerti. Ini anak ngomong apa sih? Mirip juga dengan gangguan bahasa ekspresif namanya, tapi itu di luar konteks lah. Nah, itu sih diperbaikinya nggak susah gitu. Ya. Oke. Mau tambahin dikit ya Prof ya. Jadi mungkin
kalau kita dari teknik ABA-VIBI, kalau memang terbukti anaknya tidak ada gangguan lain, ya cuma benar-benar memang dia ada cuma speech delay yang kurang stimulasi atau mungkin ADHD atau apa, itu biasanya perkembangannya kelihatan. Kalau kita terapi dengan ABA-VIBI dengan VIBI Map misalnya kelihatan. Kalau yang speech delay biasa seperti Prof bilang cepat, ya ADHD mungkin juga cepat. Kalau kita fokusnya dapat dari teknik ABA-nya, kita bisa meningkatkan dia motivasi untuk fokus dan belajar cepat. Nah, kalau anaknya autis ini agak rumit seperti yang tadi saya jelaskan ya, karena dia memang secara terlahir memiliki kesulitan berpikir yang lintas-lintas itu. Bisa dilatih? Bisa, tapi butuh waktu dan kesabaran yang super duper ekstra. Menurut saya anak ADHD sih bicaranya nggak terganggu ya. Satu. Nomor dua, mendiagnosis ADHD umur 2 tahun, 3 tahun ngomong kosong. Nggak boleh. ADHD itu diagnosis umur 4, 5 gitu. Kalau anaknya 2-3 tahun hiperaktif belum bisa bicara, bukan ADHD arahnya, dia arahnya ke ASD atau autis gitu. Omong kosong lah diagnosis ADHD umur 2-3 tahun itu. Oke. Ya, apalagi memang kalau kita lihat tahap perkembangan di usia 2-3 tahun memang tahapnya masih sensori motor ya, Prof ya, masih banyak gerak ya. Iya. Oke. Dari Ibu Ages Trisa, anakku sempat ikut kuesioner telat berbicara, kesimpulan gangguan perilaku repetitif. Anakku suka kejang dari usia 6 bulan, kesimpulan driver syndrome. Dan saat ini apa sindrom? Driver syndrome. Dravet. Nah, saya nggak tahu ini salah ketik atau apa, tapi driver. Dan saat ini anaknya memang belum bisa merangkai kalimat, baru 2 kata atau seringnya hanya 1 kata. Usia saat ini 2 tahun 10 bulan. Bagaimana caranya melatih biar mau bicara? Kadang dia ngamuk kalau kita nggak mengerti apa maunya. Dan kadang dia nunjukin apa yang dia mau atau ngomong belakangnya saja. Mama mau makan, Num mau minum, belum ada kata mau main gitu belum. Bruri lah yang jawab. Iya, jadi kita ini namanya Dravet syndrome ternyata katanya. Dravet. Dravet. Oke, jadi kalau mengenai yang diagnosa, saya bukan psikolog, jadi saya terus terang nggak terlalu paham ya. Jadi mungkin bisa ke Bu Anita atau mungkin Prof kalau ada sisi medikalnya. Kalau saya tuh membahasnya bagaimana profil seperti ini kita coba tingkatkan untuk dia bisa berbicara gitu ya. Jadi kita tingkatkan dengan motivasinya, interaksinya seperti apa. Dan yang namanya bahasa itu adalah dibangun ya. Jadi benar-benar kita bangun satu persatu. Ini tekniknya juga bisa diaplikasikan ke anak-anak biasa normal dan mungkin juga kepada yang sindrom yang tadi. Jadi benar-benar kita bangun itu permula ya benar-benar kita harus paham juga gitu. Pertama anaknya kata bendanya cukup apa tidak gitu. Kata bendanya udah berapa banyak dia bisa. Cukup atau tidak. Kemudian kita masuk ke kata kerjanya. Kata kerja dia cukup atau enggak, paham atau enggak dia dengan maksud kata kerjanya. Kita jangan berasumsi kalau anak udah bisa ngomong berarti dia paham. Belum tentu gitu kan. Jadi harus kita lihat dulu setelah kata benda cukup, kata kerja cukup, baru kita pakai kombinasi kata benda dan kata kerja dan kata bendanya gitu. Misalnya 2-3 kata maksimum. Nah, kalau itu udah bisa, anak udah paham, kita naik lagi gitu. Jadi kita mengajarkan bahasa itu bertingkat lah sepertinya. Kemudian mungkin ada kata preposisi, kata sifat, kata keterangan, barulah anak akhirnya terbentuk kalimat yang utuh dan anak benar-benar paham apa yang dia bicara gitu, bukan cuma sekedar ya asal ngomong atau kurang paham. Jadi ya lebih ke struktur pembentukan bahasanya juga harus diikutin lagi, harus dibener lagi, apa yang dia udah bisa, apa yang belum bisa, mungkin harus dirunut lagi gitu. Idealnya sih ya di assessment juga lah ya. Semangat Bu, tuh kalau Dravet syndrome betul Dravet, terus bisa bicara begitu, wah udah bagus banget. Oke. Semangat Bu, ditambah. Ya, tapi mungkin dari segi interaksi, dari segi motivasinya bisa ditingkatkan. Oke, berikutnya dari Ibu Mama Ranau, silakan. Assalamualaikum, Bu Duri, Prof. Ya. Masih ingat? Ingat. Bu Duri, yang saya mau tanyakan, putra saya sekarang kan usianya 14 tahun 9 bulan. Saat usia 8 tahun, sampai usia 8 tahun, sama Prof. Hardiono, terapinya sudah cukup gitu. Jadi
di rumah saja untuk kemampuan komunikasinya. Nah, untuk sampai saat ini putra saya sudah sekolah inklusi, jadi mengikuti pelajaran umum waktu kelas SMP kelas 2, waktu SD kemarin juga sudah mampu mengikuti UN. Yang saya ingin tanyakan, kemampuan putra saya ini sudah intraverbal 2 arah, tapi masih cenderung pasif. Tapi dia kalau menginginkan sesuatu atau bercerita, sudah bisa. Tapi pada saat dia ingin aja gitu, belum seperti anak-anak umum lainnya gitu, yang langsung 2 arah aktif gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dia menjadi intraverbal 2 arah aktif, kemudian menghilangkan talk aktif yang kadang-kadang masih ada. Terus yang ketiga, teknik ABA VB yang mana yang bisa diterapkan untuk putra saya. Sekian, terima kasih Bu Ruri. Iya. Jadi yang pertama sih, kalau memang ya yang namanya MEN, kalau anaknya autisme, yang namanya MEN, yang namanya interverbal itu sesuatu yang emang rumit banget, karena MEN dan interverbal itu konsepnya abstrak ya. Maksudnya dia pengen apa aja bisa, terus apalagi interverbal, dia tanya apa aja bisa, jawab apa aja bisa, benar atau salahnya ya tergantung konteks ya. Yang buat anak autisme itu pahami adalah sulit gitu ya, untuk dia memahami adalah sulit. Jadi apapun yang sebetulnya tuh harus idealnya nih ya, harus dipetakan lagi apakah kemampuan interverbal dia, gangguannya di mana, maksudnya kekurangannya, missing link-nya di mana, apakah perbendaharannya cukup misalnya ya, atau memang ada yang masih missing, ada yang belum cukup banyak kosakatanya untuk bisa mengungkapkan. Dan untuk anak autisme memang gangguannya adalah banyaknya, walaupun kosakata mereka cukup, tetapi ekspresifnya nih yang kurang gitu ya. Mereka udah tahu, tapi ngomongnya tuh susah banget gitu. Intraverbal. Nah, caranya sih ya memang harus dilatih lagi, Bu. Dilatih bercerita, kemudian mungkin Ibu harus sabotase nih lingkungan dia. Selama ini tuh dia enak-enak aja, semua dapat apa yang diinginkan, dia nggak perlu bertanya. Sementara kita pengennya dia lebih aktif nih gitu ya. Harus Ibu cari sabotase gimana caranya. Jadi misalnya apa gitu ya, saya nggak terlalu tahu, maksudnya untuk kasus anak Ibu, terus terang saya kan belum tahu ya level bahasanya ada di mana. Tetapi kegiatan-kegiatannya selama ini, saya tahu udah 14 tahun sudah seharusnya mandiri ya, tetapi ada hal-hal yang memang kita bisa sabotase supaya dia bertanya. Kalau perlu misalnya dengan permainan-permainan gitu ya, dengan gimana caranya dia minta, misalnya dia pengen sesuatu, biasanya barangnya ada, gimana caranya Ibu sembunyikan supaya dia ada keinginan untuk berbicara, dan tentu kalau udah 14 tahun dan kelihatannya udah inklusi juga, harus didorong selalu ya berbicara dengan kalimat. Bisa jadi juga ada orang yang ketiga yang dibutuhkan untuk mencontohkan bagaimana dia berbicara. Agak sulit sih Bu ya, karena saya nggak tahu level anak Ibu ya Bu ya. Maksudnya saat ini kondisinya seperti apa, karena kan itu akan menjadi sangat spesifik ya, sarannya dan sebagainya gitu ya. Jadi ya agak sulit saya menerangkan khusus anak Ibu, tapi secara prinsip sih seperti itu. Kurikulum sih banyak untuk ABA VB Map adalah salah satunya. Kalau untuk anak yang udah besar mungkin bisa PIK, tetapi ya itu lagi, itu kasus-kasus yang ya maksudnya nggak kurang sulit lah saya terangkan di sini ya Bu. Mungkin nanti Ibu bisa jawab saya di box atau gimana, silakan. Mungkin di-assess lagi anaknya kemampuannya sampai di mana. Tapi yang banyak juga saya temukan, anak-anaknya sebetulnya ngerti-ngerti aja. Ngerti, ngomong kalau dia mau bisa. Cuman anaknya memang sukanya diem. Memangnya mesti kita paksa jadi dia bawel. Kasarnya gitulah. Ya. Kalau anak kurang mau main sama temennya, apa kita mesti paksa dia bermain ikut-ikut temennya rame-rame begitu? Nggak dosa ya, Prof? Hah? Nggak dosa ya? Iya, barangkali kalau memang dia senangnya diem ya, asal dia ngerti semua kan nggak apa-apa. Nanti di-assess aja, Bu. Bisa. Telepon tuh Bu Anita atau telepon Bu Ruri ke Perancis, boleh. Oke, Mama Ranau. Silakan. Oke, berikutnya dari Arofa Musdalifa. Anak saya ASD, Bu. Dia belum verbal, tapi suka nyanyi dengan nada yang benar, tapi kata-katanya nggak jelas, diganti semaunya dia. Nah, gimana ya melatih bicaranya biar benar, Bu Ruri? Silahkan. Oke. Kita ini kan sebetulnya, kalau kita kan bekerja di motivasi ya, motivasi dia untuk berinteraksi gitu ya. Jadi kita bicaranya
apa yang bikin dia senang dulu gitu. Nyanyi bagus gitu ya, tapi selain nyanyi saya pikir juga Ibu jangan lupa teknik mainnya Bu ya yang saya ajarin tadi ya, supaya dia tahu paham maknanya, juga shoebox-nya tadi juga dipraktekkan. Terus kalau misalnya nyanyi berinteraksi untuk saat ini, saya bilang untuk saat ini, kalau memang dia ternyata tidak terlalu suka dikoreksi, biarin aja dulu gitu. Yang penting dia seneng dulu gitu. Jadi pairingnya tuh kalau dia udah seneng bermain sama ibu dengan teknik main, dengan dia nyanyi bareng, walaupun mungkin dia suka-suka ganti di awal nih ya, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti sesudah itu kalau dia kelihatannya udah nyaman, ibu kenalin teknik main, ibu kenalin shoebox, ibu kenalin interaksi-interaksi sambil bermain, karena kan juga anaknya masih kecil gitu ya, barulah kemudian lagu-lagu itu diisi dengan lebih benar misalnya, atau jangan-jangan dia ini sebetulnya bisa bicara, cuma kadang-kadang mungkin ada yang salah atau dia pengertiannya salah, dengarnya salah. Nah itu yang nanti bisa dikoreksi. Jadi kita tuh kalau target selalu dalam Aba Fibi itu bertahap. Jadi kita bikin anak senang dulu, kemudian apa yang bisa anak capai, kita tingkatin lagi, sampai tujuannya ya berbicara dengan benar, katanya artikulasinya jelas gitu. Jadi selalu begitu ya Bu. Jadi bukan yang ngomong, ayo deh, terus suruh ngomong A doang, so anaknya juga mikir, A doang buat apaan ya? Gitu ya. Maksudnya nggak tertarik suruh ngomong I, U gitu. U tuh apaan gitu. Tapi kalau setiap dia ngomong A, oh dikasih apel, seneng dong anak ya. Cuma ngomong A dapat apel, ini apa nih kebetulan dia suka, dia seneng. Dia A ini tuh apel. Terus misalnya kue, kue kasih apel gitu kan, ada maknanya buat anak-anak, terpancing, termotivasi untuk berbicara, ya pelan-pelan akan kita bentuk menjadi kata yang berarti. Ya, prinsipnya adalah anak yang bisa babbling pasti bisa di-shape, dibentuk. Tekniknya sebetulnya namanya shaping kalau di ABA ya. Kita bentuk menjadi kata yang berarti. Gitu. Lagi masih kecil. Mungkin nambahin sedikit Mbak Ruri, jangan lupa itu kontekstual gitu. Kalau kita bicara mengembangkan kemampuan bahasa, kita jangan lupa juga untuk harus kontekstual ya gitu. Maksudnya jangan bicarain misalnya kemampuan sesuatu yang sebenarnya nggak situasi. Jadi kalau kayak kita bilang minum ya mungkin ketika dia mau minum gitu, bukan minum ketika lagi mandi misalnya atau apa, itu kan tidak kontekstual. Mungkin itu namanya sedikit. Oke, berikutnya ada lagi nih Mbak Ruri. Ya. Jika dari Ibu Dewi Lestari, jika anak dengan ASD tetapi tidak mau bicara, tapi menggantinya dengan isyarat atau gambar, apakah lebih baik? Mana yang lebih penting? Tetap force agar anak bisa bicara, atau paling tidak dengan cara lain yang penting komunikasi tercapai? Umurnya berapa tadi? Umurnya berapa, Mbak? Nggak ada informasi. Oke. Tambahin dikit dong. Saya banyak ini ada pengaruh dari itu ya. Saya sendiri pribadi kurang suka dengan PEX. Jadi jangan cepet-cepet PEX, pakai bahasa isyarat, pakai gambar. Apabila belajar berbicara berbahasanya belum dicoba dengan maksimum. Jangan buru-buru pakai PEX lah. Setuju. Jadi harus dicoba. Bukannya tadi kan kata-katanya yang saya agak maksudnya agak kurang cocok tuh dibilangnya di push ya. Apa tadi kayak di force gitu ya. Enggak dipaksa, enggak ada yang dimaksa Bu. Jadi namanya kita teknik Aba Fibi itu tidak ada memaksa. Bisa dilihat dari tadi saya ceritanya juga anaknya ketawa-ketawa yang terapi tadi ya, enggak ada yang nangis gitu. Jadi bukan dipaksa. Dan betul seperti apa maksudnya memang kita tujuannya ya bicara itu universal ya, semua orang ngerti ya gitu loh. Kalau memang terbukti nanti tidak bisa, baru. Tapi kalau di awal ya kita coba dulu lah. Kalau nggak dicoba masa tahu gitu. Ya jadi bukan dipaksa tapi kita coba lah untuk dia menjadi vokal. Selama ini pengalaman saya sih baik-baik, bagus-bagus aja. Jangan dijepit di tembok ya. Dijepit di tembok. Nggak boleh keluar ya Prof ya dari tempat itu ya. Gila saya tuh dijepit di tembok. Nggak ada. Tadi kan lihat ya, Mbak Fibi semua anaknya bebas-bebas berkeliaran gitu ya. Dia memilih. Jadi kita bermainnya dimotivasi supaya anak memilih sendiri untuk datang. Bukan kita kejar-kejar anak, ayo terapi gitu. Tetapi anak memilih sendiri untuk datang. Kalau dia sudah tahu berinteraksi dengan kita adalah menyenangkan, anak memilih sendiri. Dan kalau dia udah memilih sendiri, partisipasinya bersama kita, terapi itu menjadi aktif. Itu pasti lebih kena. Ya kita aja lah kayak kita kerja ya, kalau dipaksa-paksa sama bos diliatin kita juga males grogi ya. Tapi kalau bosnya kasih oke nih
kreasi gimana, pokoknya saya oke gitu kan, bagus gitu ya. Ya kita lebih, hasilnya lebih bagus karena kita lebih nyaman. Apalagi kalau bonusnya gede ya, Bu. Oh iya. Sama lah kita sama anak-anak. Benar. Sama aja, ini sebetulnya ilmu behavior yang umum ya. Jadi kita juga, jadi kalau Bapak Ibu tidak mau diperlakukan seperti itu, kenapa anak kita diperlakukan seperti itu? Itu sederhana itu sih. Kayak dijepit di tembok, emang Bapak Ibu mau kerja dijepit di tembok? Kagak ada yang mau. Jadi ya janganlah anak kecil dijepit di tembok. Gitu. Oke, berikutnya dari Bapak Abraham nih, silakan Pak. Oh iya, apa ya? Sore, Bu Ruri. Ya, terima kasih. Saya mau yang tadi ulangi pertanyaan saya. Jadi anak saya sudah umur 8 tahun, Bu, dan dia sudah bisa men, tek, terus eko, sama intraverbal. Tapi intraverbal yang sederhana. Seperti dari mana? Tadi pakai baju apa? Dia bisa jawab. Tapi yang kita tanyakan adalah dia tidak bisa bertanya, ke satu, kedua tidak bisa memilih. Misalnya mau pakai baju ini apa ini, dia ngulang. Ini apa ini? Mau makan apa? Mau makan ini apa ini? Apel atau pir? Apel atau pir? Dia ngulang, cuma eko aja. Jadi nggak bisa memilih dan nggak bisa bertanya ke saya. Misalnya saya mau mandi, saya mau pergi kemana, saya tadi di sekolah ada apa, dia nggak bisa cerita. Padahal kita sudah terapi dia cukup lama gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau saya bisa menjawab ya, jadi seperti tadi kita namanya bahasa itu dibangun ya Pak ya, nggak tiba-tiba. Kita ibaratnya kayak bangun rumah ya. Bangun rumah itu dari bawah pelan-pelan satu bata, terus nanti baru kita pasang atap ya. Nggak tiba-tiba ada gitu kan atapnya dulu. Nah, itu biasanya kita assessment dulu, dipetakan dengan VB-Map misalnya yang paling banyak dipakai. Ya, ini juga VB-Map ini paling banyak dipakai sih di luar negeri juga untuk anak-anak early intervention, anak-anak pemula ya. Itu kita petakan nih Pak, kita petakan nih dia bisanya apa. Jadi kalau saya bisa jelaskan sedikit, ini level 1, level 2, level 3, level 1 itu 0 sampai 18 bulan, level 2 18 sampai 30 bulan, level 3 tuh 30 sampai 48 bulan. Anak normal bisa, anak normal ini harusnya komplit di usia 4 tahun. Artinya anak umur 4 tahun gimana sih? Ya bisa ngomong, tektok, bercerita, dan sebagainya ya, seperti anak normal. Nah, anak yang memiliki masalah terlambat bicara, kita petakan nih di sini. Kita petakan dulu, apakah yang ada hilangnya. Karena dia tidak bisa berbicara tektok, pasti ada yang hilang. Dan ciri-ciri yang Bapak jelaskan tadi, itu sebetulnya ciri-ciri banyak anak autisme seperti itu. Sulit menentukan pilihan, men sederhana mungkin bisa, tetapi men yang tingkat atasnya mungkin belum bisa. Kemudian jadi lebih banyak ekolali atau suka-suka dia pilih yang mana, padahal dia nggak ngerti ya. Jadi kita petakan dulu Pak. Jatuhnya konsep percakapan dua arah itu adanya di sini di level 2. Anak umur 2 tahunan kan, mulai ngomong dua arah ya, sekitar 2 tahun, entah gimana caranya dia anak normal, pick up ngambil langsung dari lingkungan, terus dia tahu ya cara bicara, itu letaknya di sini. Nah, kita harus assess juga anak Bapak itu kira-kira seberapa banyak pengetahuan dia untuk memahami kosakata atau pemahaman, nggak cuma bisa bicara ya Pak, tapi paham ya, tentang percakapan dua arah ini. Jangan-jangan dia ngafal. Secara konteksnya dia ngapal, jangan-jangan ya, sering diajarin diulang-ulang dia ngapal, tapi dia nggak ngerti gitu. Jadi ini kita harus bacakan. Terus pertanyaan Papa pertama, kenapa anak Bapak nggak bisa bertanya? Karena bertanya itu adanya di sini. Bertanya informasi, Bapak kemana, Ibu kemana. Walaupun saya tahu kalau anak normal umur berapa aja udah bisa nanya gitu ya. Tetapi kalau kita mempetakan kembali, maksudnya umur anaknya bisa berbicara langsung bisa nanya kalau kita ngomong anak normal ya. Tapi kalau kita urai lagi sebetulnya kalimat-kalimat itu, kata-kata itu, untuk bertanya apa, siapa, di mana, dia harus paham dulu gitu pertanyaan tentang apa, siapa, di mana. Sebelum dia bisa nanya, Bapak kemana? Dia harus tahu dulu kemana itu apa tempat. Berarti dia harus tahu dulu tempat itu macam-macam. Ada supermarket, sekolah, rumah, misalnya rumah sakit, teater, sinema, dan sebagainya. Nah ini tuh harus tahu dulu dia bisa apa enggak. Jadi tahapannya tuh harus ke situ dulu, akhirnya baru bisa ke men. Itu salah satunya. Salah satu alasan lain, memang yang namanya men dan intraverbal untuk anak autisme itu sulit. Maksudnya susah nangkepnya juga. Jadi itu yang harus kita telaah lagi, kita assessment lagi. Jadi bangun itu seperti saya bilang ya, bangun itu kayak bangun rumah, pelan-pelan, harus sebisa mungkin seimbang supaya connect-nya enak ya.
Nah, tipikalnya anak autis ya itu menclok-menclok. Kadang-kadang di sini kosong. Rata-rata sih di sini ya, sini kosong, di sini ada. Banyak yang udah bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Bisa baca. Tetapi apa dia paham apa yang dia baca? Belum tentu. Kalau dia belum punya pengetahuan berbahasa yang paham, benar-benar paham, belum tentu dia tahu apa yang dia baca. Makanya benar-benar menurut saya sih ngikutin VB-Map itu udah cara yang paling mudah dan sederhana gitu. Alhamdulillah udah diciptakan ini, udah ada yang nemuin. Jadi ini sederhana, jadi kita bisa memahami anak seperti apa. Termasuk yang memilih lagi tadi, memilih itu juga sesuatu yang agak sulit gitu ya, agak buat anak autisme terutama itu emang sulit. Jadi dia harus paham dulu konsepnya, baru dia bisa memilih. Jadi ada tahapan-tahapannya Pak. Barangkali di anak Bapak ada yang missing. Iya, supaya kita tahu yang missing itu yang mana itu bagaimana ya, Bu ya? Apakah assessment-nya gimana? Iya, silakan dengan Bu Anita Chandra bisa. Oh iya. Bisa. Saya juga bisa. Bisa. Jadi ditunggu nih VB-Map-nya ya, Bu Anita. Sebetulnya itu VB-Map sudah kita terjemahkan dan kita sudah dapat license buat menerjemahkan. Sekarang sudah revise yang versi kedua ya. Tapi udah selesai, tapi mentok di Bu Anita katanya mau dikoreksi Bu Ruri ya. Itu. Saya belum terima kembali Pak Abraham. Iya, kalau ada saya mau tuh, Prof. Iya, saya juga mau beli, iya. Ya udah nanti kita. Tapi itu mesti di-assess oleh seseorang yang mengerti cara mengaksesnya. Nggak bisa ngisi sendiri. Oh, iya. Bapak di mana sih? Saya di Surabaya, Prof. Oh, ada itu. Saya pernah ke klinik anakku yang di Surabaya. Iya. Di Jalan Mer. Cuma katanya mungkin displesia, jadi dipindah. Itu kan Bu Koni yang punya, Koni Untario. Ya. Anak beliau sedang mengikuti training BCBA di Australia. Ntar lagi pulang. Siap. Tapi sementara itu Bapak kontak aja lah ke anakku ide ini mengenai VB-Map itu. Saya nggak tahu di Surabaya ada kan teman kita ya? Kristi, ada Kristi. Agents of Behavior Change ini siapa? Kristi ya? Kristi Prawira dia. Jadi ada sudah BCBA di Surabaya, dia pasti bisa. Baik, terima kasih banyak Profesor. Ya, makasih Prof. Hubungin aja tuh Bu Anita tuh. Kalau hubungin saya suka lupa. Oke, berikutnya nih Mbak Ruri ada pertanyaan yang unik juga, mungkin Mbak Ruri atau Prof bisa bantu jawab. Apa beda ABA dengan sistem ABA VB nih, bukan sistemnya Ibu Ruri nih, sistem Ibu Ruri dengan TW. Itu. Oke. Maksudnya ABA VB ya, yang berhubungan dengan bahasa ya. Jadi berbeda Bu. Jadi namanya TW kalau kita setahu saya ya, ini mungkin bisa dikoreksi, tapi selama pengalaman saya dengan anak saya, jadi anak saya sih sebetulnya saat ini masih terapi semuanya. Jadi ABA dengan saya, TW dan OT ngambil di luar gitu ya anak saya ya. Usianya udah 10 tahun, tapi kita tetap karena artikulasi dia belum baik. Jadi yang namanya bicara nih, kita kan ngomongnya cuma bicara-bicara. Sebetulnya ada yang namanya berbahasa dan berbicara. Ya, berbahasa dan berbicara. Berbahasanya ini ABA VB bisa latih. Jadi maksudnya dalam segi ya gimana ningkatin dia bisa berbahasa, tapi bukan dari sisi kalau berbicara kan dari sisi TW yang lebih ke apa ya namanya hardware ya, apa sih istilahnya, kayak orang motor gimana duluan yang huruf apa bunyi mana dulu dan sebagainya. Nah saya tuh nggak tahu, terus terang saya nggak tahu, makanya perlu TW. Makanya anak saya sendiri pun masih terapi TW karena artikulasinya belum baik. Jadi saya dapat informasi dari TW-nya, dia harus dilatihnya begini, caranya begini, membentuk artikulasinya gitu. Tetapi dari ABA VB kita masuknya dari berbahasanya gitu, gimana ngajarin dia berkomunikasi, bicara ini maksudnya ini dan sebagainya. Mohon maaf, sayangnya kadang-kadang, ya namanya ilmu semua memang evidence based, tapi ada beberapa protokol yang berbeda gitu ya, dari protokolnya TW dan protokolnya dari ABA VB. Jadi inilah yang harus dipilih salah satu supaya anaknya nggak bingung gitu. Jadi saya juga sebetulnya ini kalau misalnya terapi kayak sama anak saya bilang sama terapisnya, tolong ya artikulasi, perbaikan untuk artikulasi karena berbahasanya, berbicaranya gitu ya, gimana artikulasi dan sebagainya, karena berbahasanya saya sudah menangani supaya anaknya nggak bingung karena protokolnya suka berbeda gitu loh. Jadi itu. Mungkin ada yang mau ditambahin, Prof? Tambahin. Ya. Jadi menurut saya terapi bicara itu bukan dari awal.
Awal cuma 2 dah kalau menurut saya. 1 SI, floor time, nomor 2 behavior. Kalau anak sudah bisa berbicara sedikit-sedikit, tetapi artikulasinya buruk, ya ini anak ngomong apa sih kok kita nggak ngerti, baru terapi bicara turun tangan. Jadi jangan dari awal ditangani oleh terapi bicara tanpa metode-metode behavior, nanti hasilnya kurang bagus gitu. Iya betul. Protokolnya pun juga berbeda. Ada beberapa hal protokolnya berbeda yang ya kalau kami sih menilainya terutama menghadapi anak autisme agak riskan. Dan saya cari itu protokol terapi bicara untuk anak autis sampai sekarang bahkan dari organisasi internasionalnya belum ada guidelines-nya apa yang harus dilakukan terapi bicara untuk anak autis yang kecil. Ya, kalau gangguan artikulasi sih kalian mereka memang. Ya memang tiap terapi beda-beda ya tujuan iniannya ya Prof ya. Majornya ya, gitu ya. Makanya mesti ada bosnya, jenderalnya. Nah, betul sekali. Biar nggak kacau balau. Nah, kalau dari YouTube nih, Mbak Ruri juga dari Fitri Aymar. Bu, hampir mirip nih tadi. Bu, anak saya 5 tahun ASD dengan hiperaktif. Recently dia baru mulai mau mengikuti gerak mulut kita untuk kata-kata. Tapi suaranya belum keluar. Nah, ada nggak metode ABA untuk menstimulasi suaranya bisa keluar katanya? Jadi kan ini anak udah mulai ngikut gerak mulut, itu udah alhamdulillah ya. Jadi udah progres. Yang tadinya misalnya anaknya biasanya nangis, kita bilang ya ingat ya, namanya progres itu bertahap. Tadi anaknya nangis, sekarang dia udah bisa datang, udah bisa minta walaupun belum keluar suaranya. Nah, jangan-jangan anak ibu tuh belum ngerti hubungannya antara suara mangap, itu tuh ada suara gitu ya, keluar suara, jangan-jangan belum tahu. Yang dia tahu adalah ya pokoknya mangap gitu kan, suara kan nggak bisa kelihatan ya, gimana gitu dia bisa mau niru gitu kan. Mungkin ada beberapa mungkin saya bilang tadi langsung dia tahu begitu dia mangap keluar suara sesuai yang kita bentuk pengen, tetapi beberapa anak nggak bisa. Karena anak ibu ini termasuk salah satunya. Sekarang kita gimana caranya? Kita coba ya Bu ya, salah satunya misalnya ibu coba coba ibu tutup mulut ibu ya, pakai apa gitu ya, tutup. Jadi anak itu tahu, misalnya ibu langsung ngomong, kalau anaknya udah ada, interaksinya udah dapet ya, kita main interaksi dulu nih. Misalnya anaknya suka ngomong, gitu. Ibu ikutin, gitu. Nanti mungkin dia ikut lagi, dia ngomong apa, terus ibu ikutin. Nah, ibu lihat reaksi dia. Kalau dia udah mulai kayaknya klik, oh, saya ngomong gini, saya diikutin. Ibu ngomong gini, diikutin gitu ya. Jadi dia tahu, nah coba ibu ganti, sekarang dibalik gitu. Ibu yang ngomong, semoga dia bisa ikutin gitu. Jadi itu dilatih terus awareness dia bahwa dia tuh nggak ngelihat gerak mulut, tapi dia dengar suara. Bisa nggak dia imitasi suara? Itu salah satu tekniknya dan banyak juga yang berhasil dengan itu. Satunya lagi dengan lagu. Seperti tadi saya bilang, mengisi titik-titik lagu. Ya, apalagi kalau anaknya suka nyanyi. Itu juga menolong. Karena kalau yang namanya lagu, itu ngikutin lagu kan tidak sama sekali bukan imitasi ya. Jadi benar-benar ngisi lagu sesuai ini. Jadi diajak main lucu-lucuan. Kayak tadi tuh si Rehan waktu sama Tasya itu BCBA-nya yang tadi kan diajak main, si Driannya mah cuma diem aja, dia masih sana sini, masih steaming sana sini, tapi kan tetap Tasya berusaha itu maksudnya sing gitu kan. Dia coba terus dia lagu kebetulan kan head, shoulder, knees, and gitu kan. Terus distimulasi, akhirnya dia ngerti juga bahwa dia harus mengisi titik-titik lagu itu. Kemudian misalnya dengan suara yang seperti tadi gitu ya, dia nggak ngikut imitasi gerak bibir, tapi dia harus mendengarkan suara dan ngopi suaranya gitu ya. Jadi stimulasi itu terus dibangun, mainnya terus dibangun, shoebox juga jangan lupa. Jadi semuanya nih ya, semuanya kita attack, semuanya kita kerjakan. Intensif dan konsistennya harus dapat, kalau nggak percuma. Jadi butuh waktu. Ya, ini semua proses butuh waktu loh Bu. Anak saya butuhnya 2,5 bulan. Anak lain ada yang seminggu saya bilang, ada lagi yang butuhnya 5 bulan. Ya, jadi jangan putus asa, terus saja kita lakukan stimulasi yang sesuai. Kira-kira gitu ya. Ya Mbak Anita. Oke. Ada gimana lain? Masih lanjut nih kita. Masih semangat. Udah 2 jam ya. Silakan. Masih banyak ya pertanyaan. Mungkin dari yang masih bertahan di sini aja, gimana kalau... Tambah 15 menit lah. Oke. Ibu Amalia nih udah saya unmute. Ya, Prof.
izin bertanya ya, Prof. Ya. Ya, selamat siang kepada Bu Ruri dan semua pihak, buat Prof juga. Jadi anak saya itu sekarang umurnya jalan 19 bulan. Jadi sebetulnya pada saat usia 18 bulan, saya udah konsul ke Prof Rini di RSCM Kencana. Nah, dari situ kesannya anak saya memang late talker. Nah, terus saya masih dikasih PR untuk stimulasi sampai umur 22 bulan. Nah, selama ini saya sebetulnya udah coba stimulasi, sudah pakai cara-cara yang misalnya pakai benda-benda yang dia suka. Dia memang lebih suka tuh benda-benda keseharian kayak kata-kata. Oh ya, saat ini kenapa dia didiagnosa karena dia baru benar-benar 2 kata. Jadi kata pertamanya itu sendal dan kata keduanya mama. Itu pun hanya keluar kalau misalnya dia benar-benar misalnya dia lagi sedih banget baru dia panggil saya, atau misalnya dia pengen banget main sendal dia baru ngomong, dan yang ketiga ini baru keluar kata baru air. Tapi yang saya ingin tanyakan kenapa buat saya selama ini di rumah, tapi buat saya kenapa susah banget gitu untuk mengeluarkan kata-kata dari anak saya. Maksud saya sampai batas mana saya bisa stimulasi, apa ada waktunya misalnya kayak 1 kali sesi cuma 10 menit, atau sampai anak saya nangis-nangis tantrum begitu, atau bagaimana. Karena untuk ngajarin 1 kata air aja itu saya sampai pernah dia benar-benar nangis banget, yang saya juga jadi khawatir sebenarnya itu caranya bener apa enggak. Terus tadi sih cara-cara dari Ibu Ruri sebetulnya saya akan terapkan lagi. Cuman yang ingin saya tanyakan, apakah boleh misalnya saya ngajarin ngomong tapi pakai TV gitu? Soalnya saya tuh udah nyoba buku, udah nyoba benda-benda di rumah, itu kok kayaknya susah banget gitu. Terima kasih. Oke. Saya Ya, sedikit Bu. aja Ya. pendahuluan. Jadi kalau Ibu lihat di Instagram Anakku Ide, di bagian atas kan ada link tree. Ya, Ibu klik di situ, kemudian Ibu pilih kuesioner MCAT 18 bulan, sama kuesioner keterlambatan bicara. Ibu isi aja. Ya. Nanti kita ngomong lagi soal kemungkinan diagnosis. Iya, Prof. Yang kedua, ingin saya kasih tahu bahwa stimulasi dan intervensi itu 2 hal yang berbeda. Kalau stimulasi bisa dikerjakan semua orang di rumah, ibu-ibu tanpa belajar juga alamiah bisa lah stimulasi. Tapi kalau sudah perlu intervensi, dia harus dibantu tenaga profesional. Ya. Nah, sekarang mohon lanjutkan nih Bu Ruri nih. Ya, jadi coba yang di rumah bisa dilakukan, yang teknik men tadi, benar-benar Ibu tentukan 3-5 ya Bu, jangan banyak-banyak kata-kata yang memang dia suka benar gitu kan. Udah jelas banget tuh anak Ibu sendal, dia saking sukanya sendal, kata pertama sendal. Terus terang saya agak jarang itu kata pertama sendal ya. Ini agak aneh juga kata pertama kok sendal ya. Nah, makanya dicari tahu lagi apa yang yang kira-kira menyenangkan buat dia. Ya boleh makanan, boleh aktivitas Bu. Anak masih kecil Bu, Ibu gendong. Semua anak suka digendong Bu. Semua anak ya selama kita masih kuat gendongnya ya. Gendong, dimain-mainin gini ya. Ya gendong. Targetnya bukan gendong, seperti saya bilang tadi, mungkin targetnya cuma gitu ya. Walaupun di awal dia belum bisa ngomong, Ibu kasih gratis dulu. Mungkin Ibu tekniknya aja yang belum pas nih. Kasih gratis dulu, gendong, memasangkan bahwa ngomong dan gendong tuh aktivitasnya gini loh, maksudnya gitu, gendong. Terus anaknya masih kecil, kitik-kitik Bu, kitik-kitik gitu ya. Kalau dia senang aktivitas kitik-kitik, itu pasti begitu Ibu diam gitu ya, diam gini, dia pasti ngelihat ke Ibu, dan dia pasti ada keinginan dia untuk berinteraksi, bahwa dia kan harus ngomong misalnya tik untuk kitik-kitik ya, kitik-kitik gitu. Di rumah itu bisa dilakukan. Terus mungkin bisa juga anak kecil kalau Ibu punya kayak kursi kantor yang bisa swing gitu. Hampir semua anak kecil tuh kan senang tuh di swing ya, di kanan kiri gitu ya, di putar ya. Misalnya itu kan putar.
targetnya bukan ngomong putar ya Bu, targetnya apalah yang anak Ibu kira-kira bisa, misalnya tar. Tapi kalau dia bisa ngomong sendal, mestinya nggak begitu lama harusnya dia udah bisa di kata-kata lain itu bisa dia juga ucapkan gitu. Karena sendal juga susah kan Bu. Nah terus jadi itu terus dilatih. Jadi pertama tuh gratis dulu Bu, bukan sampai anak nangis kayak ngomong air sampai anak jerit-jerit, itu nggak bener ya Bu. Dilatih. Sampai kapan dilatihnya? Tergantung anaknya. Jadi anaknya tuh kelihatan Ibu udah nyaman kalau begitu dia Ibu putar terus dia mulai, kalau Ibu mau dia pengen putar Ibu stop kan kursinya untuk diputar, terus dia mulai nyari mata Ibu, udah mulai ngelihat Ibu, ngelihat mulut Ibu, itu tandanya dia sudah bisa Ibu coba dengan misalnya gitu ya, ngomong maksudnya putar ya. Putar gitu. Jadi kelihatan. Tapi kalau dia masih sana sini belum, itu artinya dia harus masih gratis dulu gitu. Yang kitik-kitik juga masih harus gratis dulu, terus aja dilatih setiap hari. Anak kecil lompat, bisa bilang lompat juga salah satu yang hampir semua anak kecil suka ya. Itulah dilakukan, pelan-pelan kita tingkatin, kita bentuk, kita shaping kata-katanya menjadi kata yang berarti. Bunyi itu menjadi kata yang berarti. Silakan dicoba Ibu ya. Di website saya juga keterangannya ada tentang teknik MEN. Kalau enggak beli bukunya, promosi buku. Gimana caranya? Kalau bisa, itu kan sederhana, di rumah juga bisa dilakukan ya. Bu, cucu saya kata pertamanya gajah. Sekarang ngomong biasa, nggak apa-apa. Iya. Oh, baik Prof, baik semuanya. Terima kasih. Sama Ibu. Satu lagi nih, kesian nih Ibu-Ibu. Ya, silahkan Prof. Ada lagi? Nih ada pertanyaan nih, saya mahasiswa menangani anak 7 tahun ADHD. Paham perintah, mampu membaca, jika ingin sesuatu, mampu mengungkapkan. Ketika guru meminta membaca atau menyapa, anak belum mau. Jika sama saya, guru privatnya mau. Gitu. Jadi ini yang barangkali Bu Ruri nih prinsip generalisasi kali ya? Ya, betul. Jadi harus diajarkan bahwa memang ya dia bisa menjawab dengan siapapun gitu ya. Jadi dengan guru, dengan Ibu, dengan Mbak lah ya, mahasiswa sebagai terapisnya atau shadow teacher-nya, dia juga harus bisa menjawab dari orang lain. Jadi sering-sering digeneralisasi konsep bahwa dia harus menjawab itu dari beberapa orang gitu. Jadi sama gurunya dicoba didorong di prom ya, misalnya dikasih tahu gimana caranya menjawab atau menyapa gurunya, terus kemudian gimana caranya, jangan-jangan dia belum tahu gitu proses itu, taunya kalau menjawab itu cuma harus dari gurunya, dari shadow teacher-nya maksudnya, atau dari terapisnya, tapi dari guru ya yang biasa menghadapi dia belum, jadi harus diajarin, mungkin cuma untuk pembuka aja dan semoga habis itu dia bisa berkembang sendiri. Jadi kalau dia nggak tahu, ajarin aja, konsep generalisasi dia belum bagus. Ibu Intan nih, anak saya 2 tahun 9 bulan. Kata-kata banyak, artikulasi banyak, hafal lagu banyak, intraverbal lumayan. Udah echo, tapi men 2 kata masih sedikit. Kebanyakan mennya 1 kata. Ya. Hanya terbatas benang disukai. Apa perlu diwaspadai dan diterapi? Nah, saya nggak tahu nih udah terapi apa belum. Iya. Bisa. Kalau... Ya, silakan. Tadi umurnya berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun 9 bulan. Ya, itu sebetulnya udah lumayan bagus gitu ya. Tapi mungkin penggunaan katanya, kalimat berarti di-push untuk mendorong kalimat gitu lah ya. Kayaknya kurang lebih pertanyaannya ya, sepertinya ya. Kita ciptakan motivasinya, Bu. Gimana dia bisa menjawab dengan kalimat gitu misalnya. Jadi 1 kata udah bagus. Nah, kita sabotase kehidupan dia gitu. Jadi kalau dia nggak mau ngomong-ngomong juga, kan ada anak yang emang tipenya mungkin nggak mau. Ini kan diagnosanya nggak jelas ya, nggak disebut ya. Jadi barangkali emang anak Ibu tuh yang tipe yang nunggu aja, pasrah. Nah, kita kan pengen nih nge-push dia untuk misalnya berbicara dengan yang lebih panjang, yang lebih panjang. Kehidupannya disabotase, seperti saya bilang tadi, sanitasi lingkungannya disanitasi. Jadi selama ini biasanya dia gampang ngambil semuanya, nggak perlu minta, nggak perlu ngomong. Sekarang kita sabotase, mainan-mainannya kita sembunyiin. Dia harus ngomong, misalnya ini karena udah ngomongnya banyak, barangkali memang harus kalimat gitu ya. Diagnosanya apa dulu ya Bu ya? Kalau diagnosanya autis, kalimat panjang juga saya agak ragu-ragu tergantung pemahamannya. Karena kadang-kadang anak autis kalau belum siap kalimat, kadang-kadang Ibu push kalimat, jatuhnya ngafal. Jadi misalnya Ibu udah pengen cepet-cepet nih, ada anak, kalau diagnosanya autis ya, misalnya udah bisa ngomong nih kue, terus pengen cepet ngajarin, Mama, aku mau kue, gitu ya. Terus Ibu selalu, Mama, aku mau kue, aku mau
apel, aku mau gitu ya. Selalu pakai mama, aku mau. Kalau anak autis jatuhnya ngafal. Dia pikir semua kalimat harus dimulai dengan aku mau, atau semua orang itu namanya mama. Nanti dia ngomong sama papanya, mama, aku mau. Nah, hati-hati nih, diagnosa penting nih, jelas nih. Jadi ya gitu ya. Harus tahu juga kapan kita pas mendorong dia untuk menggunakan kata-kata yang lebih panjang. Bu Anita nih ada satu dari Madura nih, jarang-jarang nih. Ibu Elisa coba. Silakan, mana Ibu Elisa? Lihat nggak? Saya Ibu Elisa dari Madura. Bagaimana mengatasi anak umur 6 tahun yang daya ingat dan fokusnya kurang. Belajar membaca masih tahap 2 huruf. Dengan huruf vokal A saja. Kemudian ada orang lain berbicara, anaknya melihat kemana-mana. Tuh, siapa tuh yang mau jawab tuh? Bu Anita atau Bu Rurin? Ini juga rada apa maksudnya kalau kita dari segi abanya, dari teknik abanya, kita tuh selalu ya meningkatkan motivasi. Apa yang meningkatkan motivasi anak untuk bisa belajar? Ya, maksudnya masalah untuk dia bisa fokus, untuk bisa dia tertarik nih belajar yang namanya baca. Kalau cuma baca-baca cuma aba, zaman saya dulu ya, mungkin beda dengan Bapak Ibu yang lain. Zaman dulu kita kan selalu ini Ibu Budi gitu kan. Terus buat kita sowat gitu loh ini Ibu Budi gitu. Kalau dia bisa ngomong nggak tertarik gitu. Budi itu siapa? Saya kenal juga enggak gitu kan. Nah, kita cari sesuatu yang menyenangkan. Kalau anak ibu sukanya zaman sekarang, sukanya apa ya? Misalnya Pokemon kan gitu ya, atau apa sih zaman sekarang, kartun zaman sekarang ya, udah lupa saya, anak saya udah agak gede. Pakai misalnya karakternya tuh itu gitu ya, supaya motivasi dia ngelihat kali kata tuh B-A-B, misalnya ada sesuatu itu dia langsung mau, dan kalau bisa langsung ada kata tertentu. Misalnya kalau di toko buku banyak sekali ya cara berbaca tuh, cara belajar membaca yang menarik yang buat anak-anak, atau mungkin download di internet juga searching banyak gitu ya, yang langsung ada misalnya pembentukan kata-kata yang buat dia menarik gitu, yang dia bisa pakai misalnya seperti itu gitu ya. Salah satu lah caranya. Reinforcernya jangan lupa ikutin yang kemarin-kemarin sebelumnya dari rekan saya dari di agen behavior change, bagaimana memotivasi anak untuk belajar. Terus kemudian jangan lupa pairing dan social control-nya, belajar lagi berapa minggu lalu juga udah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terus kemudian kalau untuk fokus itu jatuhnya dibangun ya, nggak bisa yang namanya fokus tuh bangunnya cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak. Ini diagnosanya saya nggak tahu ya. Kalau anak autis katakanlah itu fokus tuh dibangun bisa bulanan, mungkin bisa tahunan, tapi kita konsisten. Namanya behavior itu dibangun ya. Ingat kembali teori yang ABC, habis behavior ada reinforcernya, ada behavior dilakukan, ada reinforcernya, behavior dilakukan, ada reinforcernya, jadi dia tahu setiap yang dia lakukan itu ada sesuatu yang buat dia menyenangkan, ini tuh harus diulang. Berapa lama anak paham, bisa fokus gitu? Ya, butuh waktu. Mungkin apalagi anak yang memiliki masalah sensori, butuh waktu. Sekarang cuma bisa 5 detik, ya nggak apa-apa, kita bangun 5 detik dulu. Target berikutnya nambah lagi, 10 detik, nggak apa-apa, memang dia baru bisa segitu ya, kerjasama dengan terapis OT-nya gitu, atau SI-nya. 10 detik apa, tapi kita tingkatkan. Kalau kita rutin, terus intensif, konsisten melakukan kegiatan apapun itu ya, menyenangkan, lama-lama fokus ini yang tadi dia cuma 5 detik, lama-lama bisa menit, lama-lama bisa jam, maksudnya katakanlah di sekolah mungkin 50 menit ya, satu mata pelajaran, itu bisa dibangun. Bangunnya berapa lama? Ya nggak tahu, sabar. Ya maksudnya tergantung diagnosa anak ya, saya nggak bisa bilang karena saya nggak tahu. Wanita, anak ini mesti periksa ke psikolog nggak? Yes, itu yang kepikiran Prof. Karena sudah 6 tahun, memang kalau kita lihat mungkin ada baiknya dicek dulu, baik cek untuk IQ-nya, cek kecerdasannya, maupun mungkin pemeriksaan yang lain gitu. Itu juga mungkin membantu untuk kita ngelihat sebenarnya benar nggak sih daya ingat dan fokusnya kurang, atau sebenarnya cuman tadi yang masalahnya sebenarnya masalah di behavior misalnya, karena dia nggak minat, banyak menghindar. Nah itu yang mungkin kita harus cari tahu dulu. Sepertinya bukan nih. Ya? Sepertinya bukan behavior. Kayaknya sih karena memang, tapi belum tentu juga sih, bisa jadi juga karena behavior juga, Prof. Belum tentu juga, karena kalau di sini kan memang kalau membaca, kemampuan membaca memang masih usianya. Gitu.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lihat nih, Ibu Anita berani dia ngelawan sama saya ini. Nggak apa-apa, kalau memang pendapatnya yang betul, saya yang salah ya nggak apa-apa. Tapi anak Ibu Elisa ini periksa juga lah ke psikolog ya. Mungkin ada sesuatu gitu. Kita udah ya sampai di sini ya. Jadi saya bisa membayangkan kalau misalnya nih kita duduk bersama nih, ada dokternya seperti saya atau yang beberapa dokter lain, ada psikolognya seperti Bu Anita, ada behaviornya seperti Bu Ruri, kemudian ada terapis bicara, ada terapis okupasi, duduk sama-sama. Saya rasa hampir mungkin 95% masalah bisa kita carikan jalan keluarnya. Belum tentu sih selesai juga, tapi paling tidak kita tahu gitu. Jadi Bu Ruri kapan pulang dari Prancis nih? Tergantung suami saya, Dok. Tergantung suami saya, nggak tahu nih suasana COVID begini, kita lihat aja nanti. Gitu. Masih mimpi begitu, Bu. Jadi ada benar-benar kita kerja multidisiplin, kita duduk, kemudian anaknya datang, kita lihat bareng-bareng. Waduh, itu pasti canggih aja. Tapi kan sekarang nggak mungkin. Nah, yang saya pikirin, mungkin tidak kita bikin begini online. Nah, kalau menurut saya sih mungkin. Sebelum ini urusan Tuhan, kalau udah urusan Tuhan kan kita nggak bisa apa-apa. Tapi sebelum ini urusan Tuhan, masih kita bisa pertimbangkan. Ya, jadi itu akan saya usahakan lah online bagaimana. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas pertanyaannya yang banyak, atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bu Ruri yang sangat mengagumkan, Ibu Anita yang sudah membantu juga. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.